Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Diaul Haq, mahasiswa Oceanografi Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan tentang metode survei hidrografi, mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, serta membuat jalur pemeruman, cara mengoperasikan alat ecosonder, yang mana di sini menggunakan single beam GPS map 858 Plus dari Garmin. Kemudian terakhir bagaimana metode mengolah data menjadi peta badimetri dan analisisnya. Baik, apa itu hidrografi? Hidrografi adalah ilmu yang mempelajari tentang laut, sungai, dan danau, terutama tentang bentuk dan kedalaman dasar perairan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui keadaan dasar perairan yang penting seperti untuk alur kapal, mengetahui bahaya yang ada di bawah air, serta hal lainnya yang penting untuk kegiatan di laut atau sungai seperti eksplorasi sumber daya. Kemudian apa itu batimetri? Batimetri adalah ilmu yang mempelajari kedalaman dasar laut, danau atau sungai, serta bentuk permukaannya. Hasil pengukuran batimetri biasanya berupa peta yang menunjukkan kontur atau bentuk dasar perairan. Ini disebut peta batimetri. Kemudian apa itu pemeruman? Pemeruman adalah proses untuk mengukur kedalaman suatu perairan. Lajur perum merujuk pada jalur atau rute yang digunakan kapal untuk bergerak di perairan atau laut selama melakukan pengukuran kedalaman. Echo-sounding. Echo-sounding adalah metode pemeruman menggunakan gelombang suara. Proses ini melibatkan pengiriman gelombang suara dari permukaan ke dasar laut, yang kemudian memantul kembali setelah mengenai dasar. Waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara tersebut kembali digunakan untuk menghitung kedalaman. Seperti yang kita tahu, jarak adalah kecepatan dikali waktu tempuh. Kecepatan di sini tentunya kita menggunakan cepat rambat suara di perairan yang kita ukur. Waktu tempuh harus dibagi dua karena kita hanya ingin mengukur jarak dari kapal ke dasar perairan atau kedalamannya. Echosonder adalah alat yang digunakan untuk melakukan echo-sounding. Pasang surut adalah fenomena naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara periodik. Ini disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari, serta rotasi bumi. Pasang terjadi ketika permukaan air laut naik dan surut saat permukaan air laut turun. Pengukuran pasang surut dilakukan dengan menggunakan alat yang mengukur tinggi permukaan air laut pada tiap-tiap waktu. Pada saat melakukan pemeruman, kapal akan mengikuti tinggi air laut yang berubah-ubah karena pasang surut. Data dari pengukuran pasang surut inilah yang digunakan untuk mengkoreksi hasil pengukuran kedalaman. Sehingga relatif diukur dari ketinggian air laut yang sama. Kemudian persiapan survei. Sebelum melakukan survei, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, yaitu administrasi seperti pembentukan tim, perencanaan biaya, perizinan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian ada teknisnya seperti perencanaan kerja, penyiapan peta dasar dan data penunjang seperti pasang surut, arus, dan koordinat titik kontrol, serta merencanakan pemasangan BM dan jalur pemeruman. Kemudian ada pengaturan personel, pembagian tugas, pengarahan teknis, dan mobilisasi peralatan. Kemudian juga ada survei pendahuluan. Dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi daerah survei melalui sosialisasi, pencarian kapal survei, orientasi titik kontrol, dan informasi tentang transportasi serta logistik yang diperlukan. Oke, kita bisa lanjut ke pembuatan lajur perum. Sebelum membuat lajur perum, terdapat perhitungan survei untuk perencanaan panjang lajur dan perkiraan biaya survei. Perhitungan ini sebetulnya digunakan untuk jika area survei kita itu berbentuk persegi dengan panjang dan lebar yang sudah kita tentukan. Pertama kita bisa menghitung interval. Ini menggunakan perbandingan skala pada peta. Contohnya misalkan kita menggunakan skala 1:10.000, maka intervalnya adalah 10.000 cm atau 100 meter. Bagaimana cara kita menghitung banyak interval? Adalah jarak dengan satuan meter dibagi interval dengan satuan meter. Misal kita menentukan 100 meter, maka 100 meter dibagi 10 dibagi 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 100 meter, maka 100 meter d
vertikal, berarti secara vertikal kita menentukan panjangnya adalah 400 meter, dan secara horizontal kita menentukannya 200 meter. Seperti kita sudah menentukan intervalnya sebelumnya yaitu 100 meter, maka jika vertikalnya 400 dibagi 100 adalah 4, horizontalnya 200 bagi 100 adalah 2. Kemudian panjang jalur, kita bisa menghitungnya dengan banyak interval ditambah 1 untuk masing-masing vertikal dan horizontal. 4 tambah 1 dikali 0,2 sama dengan 1 km. Horizontalnya 2 tambah 1 dikali 0,4. 0,4, 0,2 ini karena kita jadikan kilometer ya. Kemudian total panjang jalur, panjang lajur juga, panjang lajur vertikal, panjang lajur horizontal, kita tambahkan saja. Jadi totalnya 2,2 km. Kemudian panjang interval, kita bisa kalikan jumlah interval dengan panjang intervalnya. Kita dapatkan 4 kali 100, 400, 1 0,4 km, 2 kali 100, 200, jadi 0,2 km. Kemudian total panjang interval, kita tambahkan saja antara horizontal dan vertikal, sehingga hasilnya 0,6 km. Panjang jalur wilayah studi, ini kita total panjang jalur, panjang lajur dan panjang interval tadi, hasilnya 2,8 km. Tadi contoh saja ya, kemudian kita bisa menghitung biaya survei. Kebutuhan survei, kita menghitungnya panjang jalur wilayah studi totalnya tadi, dibagi kecepatan kapal. Karena kita tadi contoh saja sehingga tidak begitu panjang ya, hanya 2,8 km. Misal kita menggunakan kapal dengan kecepatan 28 km per jam juga, maka akan dibutuhkan waktu 1 jam. Kemudian lama surveinya, yaitu kita bagi, misal tadi kita surveinya adalah 1 jam. Dan waktu survei kita ini kita bisa tentukan, misalnya kita bisa survei 2 jam sehari, 1 jam sehari, 3 jam sehari. Di sini karena memang cuma 1 jam, kita buat saja 1 jam sehari, maka akan memerlukan waktu 1 hari. Misalnya kita surveinya perlu berjam-jam dan kita membaginya misalnya 1 harinya hanya bisa dilakukan berapa jam saja, maka akan dihitung berapa hari yang dibutuhkan untuk survei. Kemudian biaya survei adalah kita mengkalikan biaya survei sehari dengan berapa hari yang kita butuhkan untuk survei. Lanjut ke membuat lajur perum. Di sini karena kita menggunakan ecosounder dari Garmin, maka lajur perum dibuat dalam software Basecamp dari Garmin. Tapi kita juga membutuhkan software Google Earth Pro. Sebetulnya kita lebih banyak menggunakan Google Earth Pro, dan Garmin ini hanya untuk kita pindahkan, kita sesuaikan dengan format file yang bisa digunakan untuk ecosounder dari Garmin. Dalam membuat lajur perum terdapat 2 tipe jalur, yaitu lajur utama, lajur perum yang digunakan sebagai lajur utama dalam pemeruman, dan lajur silang atau juga disebut cross. Lajur perum ini berfungsi sebagai alur cek silang dalam validasi data perum. Seperti kita tadi sudah dalam perencanaan kita menentukan lajur vertikal dan horizontal, itu juga itu merupakan lajur utama dan lajur silang. Jalur sounding direncanakan tegak lurus terhadap garis pantai dan lajur silang sejajar dengan garis pantai. Kemudian kita bisa lanjut ke software Google Earth Pro. Di sini kita, oke, ini bisa video terpisah sih. Oke, kita sudah di software Google Earth Pro. Di sini pertama kita buat folder dulu, add, kemudian folder. Kita kasih nama. Kemudian kita buat panjang dan lebar area survei. Sejajar garis pantai 0,4 km. Masih sama, kita gunakan ruler.
yang lain sebagai acuan. Sementara lebarnya vertikalnya tadi 0,2. Oke, di sini kita pilih ruler, kita bisa mulai membuat lajurnya dengan pad. Kita mulai dari lajur utama. Kemudian kita beri interval 100 meter ya. Kemudian kita tarik lagi sejajar garis pantai. Kemudian buat interval lagi. Nah, kemudian di sini kita buat lajur silangnya. Nah, buat interval 100. Oke. Untuk lajur perum yang lebih besar, kita bisa memanfaatkan software lain seperti AutoCAD dan MapSource. Ini kita save saja, kita beri nama. Kemudian kita pilih dan kita save as. Di sini kita pilih dengan format penyimpanan KMZ. Kita lanjut ke Garmin Basecamp. Pertama-tama kita pilih file, new, list, kita buat list baru. Kemudian kita pilih list kita ini. Kita pilih file, import to. Kemudian kita masukkan file KMZ yang tadi kita buat. Nah, kemudian ini tinggal kita pindahkan ke echo soundernya. Selanjutnya tinggal kita kirim ke GPS map 858 plus. Sebelum itu kita perlu menghubungkan memory card ke laptop. Karena saya tidak memiliki hardware-nya,
dari Echo Center ini, maka akan saya tunjukkan footage dari video YouTube lain. Link video asli akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi, setelah kita menghubungkan memory card ke laptop, klik kanan, kita pilih Send to, pilih Garmin 858 Plus. Ini adalah nama memory card kita. Ya, pilih Create New ADM File, lalu beri nama, kemudian OK. Maka lajur sudah tertransfer ke kartu. Kemudian lepaskan memory card dan pasangkan ke Garmin 858 Plus-nya. Cara menyalakan perangkat ini, tekan tombol power pada perangkat di pojok kanan atas. Perangkat ini memiliki penyimpanan 2 slot memori di pojok kanan bawah, masing-masing memiliki maksimal 32 GB. Terdapat beberapa tombol di sisi kanan dan layar di sisi kiri. Tombol panah digunakan untuk menavigasi pilihan menu dan tombol select untuk memilih menu. Kemudian kita masukkan memory card dari laptop ke dalam perangkat. Setelah kita pasangkan, tunggu sampai terbaca. Jika sudah muncul notifikasi sudah terbaca, tekan tombol select, pilih kelola data pengguna, tekan tombol select, pilih gabung dari kartu, tekan tombol select, data yang tadi dibuat dipilih, lagi-lagi tekan tombol select, maka lajur sudah terdaftar ke unitnya. Tekan back, tekan tombol back, dan tahan untuk kembali ke menu utama. Kemudian pilih bagan navigasi. Tekan tombol menu, pilih tanda titik acuan dan jejak, pilih jejak yang tersimpan, pilih lajur kita tadi, cek memang rute yang kita buat. Kemudian, untuk memulai navigasi mengikuti lajur, pilih ikuti jejak, pilih maju. Kemudian cara memulai logging atau memulai pemrograman. Masih di bagian navigasi, pilih tombol menu ditekan, pilih tanda titik acuan dan jejak. Jejak ini nantinya akan kita aktifkan, namun sebelum itu perlu dilakukan beberapa pengaturan. Pilih jejak aktif, pilih opsi jejak aktif, mode rekap, pilih PC. Kemudian interval rekam dapat disesuaikan, bisa dengan waktu atau jarak. Dan kemudian kita atur intervalnya. Yang berarti pengukuran dapat diatur setiap beberapa waktu atau setiap berapa jarak. Kemudian tekan tombol back hingga kembali ke menu tanda titik acuan dan jejak. Aktifkan jejak ketika mulai pemrograman. Maka perangkat akan mengambil posisi dan kedalaman dengan interval yang kita atur. Setelah selesai pemrograman, nonaktifkan dengan menekan tombol select lagi. Kemudian akan tersimpan di jejak aktif. Pilih simpan jejak aktif. Pilih yang paling atas, kemudian beri nama.
Kemudian pilih simpan sebagai, rute. Maka sudah tersimpan. Kemudian tekan tombol back hingga ke menu tanda titik acuan dan jejak. Pilih jejak yang disimpan. Jika mau memulai pengukuran lagi, pilih jejak aktif, pilih hapus jejak aktif, pilih OK. Kemudian tekan tombol back hingga kembali ke menu yang bisa pilih jejak untuk aktif lagi. Dan ulangi langkah penyimpanan jika sudah menyelesaikan pemeruman kedua. Kemudian bagaimana cara kita mengekspor dari perangkat ke komputer? Tekan tombol menu, pilih data pengguna, pilih kelola data, pilih transfer data, jenis filenya ADM, pilih simpan ke kartu, beri nama file, kemudian file akan tersimpan di kartu dan dapat dipindahkan ke komputer. Selanjutnya adalah bagaimana mengolah data pemeruman. Jika selama survei juga telah melakukan pengukuran pasang surut, maka data tersebut dapat digunakan untuk koreksi data pemeruman. Hal ini dapat dilakukan dengan software Excel. Oke, baik, kita masuk ke tahap koreksi password di Excel. Ini sebetulnya simpel saja ya. Kita di sini punya data dari pemeruman yang mana terdapat koordinat, kedalaman, dan juga waktu pengambilan data. Kemudian kita juga punya data password yang mana kita sesuaikan dahulu waktu dari pengukuran password dan waktu dari pengukuran kedalaman. Kemudian data kita sejajarkan. Biasanya data kedalaman yang didapat dari pemeruman ini juga disesuaikan lagi. Misalnya seperti pada peletakan sensor itu lebih dalam, lebih ke bawah dari sisi kapal, dari permukaan laut, sehingga biasanya ditambahkan lagi dengan panjang tongkat atau tiangnya. Setelah itu kita punya password, dan ini kita perlu data kedudukan muka airnya. Di sini bisa kita gunakan LWS, lowest water, atau MSL yang berarti rata-rata, atau tertinggi. Ini tergantung dari kebutuhan peta batimetri kita. Biasanya untuk peta batimetri yang bisa digunakan untuk lajur kapal itu biasanya menggunakan LWS, karena itu sehingga passwordnya paling rendah, sehingga kedalamannya itu istilahnya emang kedalaman ketika pada saat air memang lagi paling surut. Namun tinggi dari kedudukan ini baru bisa kita dapatkan setelah melakukan pengukuran password paling tidak 15 hari, sehingga kita bisa dapat pada pasang tertinggi dan surut terendahnya. Nah, bagaimana kita melakukan koreksi ini? Di sini pertama-tama kita menghitung selisih LWS dengan password. Jadi LWS kita kurangkan dengan password kita dari data password kita. Maka kita dapat selisih LWS dengan password. Kemudian hasil dari selisih itu kita gunakan untuk menghitung Z sesungguhnya atau kedalaman sesungguhnya, yaitu dengan cara menambahkan nilai Z dari data atau yang sudah ditambahkan tadi. Pokoknya Z dari pengukuran kita tambahkan dengan hasil selisih tadi, maka kita akan mendapatkan nilai Z sesungguhnya. Di sini dibuat minus karena memang datanya akan dibuat berformat kedalamannya adalah negatif. Kemudian kita jadikan 1 untuk nilai X. Kita melakukan easting northing, ini koordinat ya. Kita beri X, Y, dan Z. Jadi untuk koordinat X, Y, dan Z untuk kedalamannya.
Lanjut ke pembuatan peta batimetri. Kita sudah memiliki data hasil pemeruman. Selanjutnya kita membuat peta batimetri dengan software server atau server. Pertama-tama di sini kita pilih new worksheet. Kita copy pastekan data pemeruman yang kita punya yang sudah dikoreksi. Jadi masukkan koordinat dan kedalamannya XYZ. Setelah itu di sini kita pilih save as. Kita beri nama batimetri. Kemudian kita pilih filenya bln.bln. Kemudian save. Delimiternya pilih tab saya. Oke. Setelah itu kita pilih new, kita pilih grid data, kita browse, kita masukkan file bln yang barusan kita buat. Setelah itu skip aja, skip to end, finish. Nah, ini sudah jadi petanya, peta kontur dari batimetri. Jadi apa sebetulnya peta ini, bagaimana cara membacanya? Di sini kita bisa beri warna supaya lebih jelas. Ya. Nah, misal kita menggunakan warna di sini, ini menunjukkan warna yang lebih gelap ini adalah kedalaman yang lebih dalam. Jika diperhatikan, terdapat garis-garis di peta ini. Garis tersebut adalah garis kontur. Garis kontur ini melambangkan garis yang memiliki kedalaman yang sama pada peta. Sehingga misal garis ini, semua kedalaman yang berada pada garis ini itu memiliki kedalaman 9,5. Selain itu, cara membacanya juga misal gini. Misal garis satu dengan yang lainnya itu berjauhan, ini berarti relatif landai. Sementara jika berdekatan, ini berarti curam. Karena perubahan kedalamannya langsung dekat gitu, sehingga curam. Di server ini kita juga bisa menampilkan peta ini secara 3 dimensi. Nah, jadi ini adalah tampilan peta batimetrinya secara 3 dimensi. Sehingga kita bisa melihat bentuknya, bentuk dari dasar laut ini secara 3 dimensi. Kita bisa berikan di sebelahnya. Nah, server ini kita juga bisa menampilkannya seperti ini. Saya rasa cukup sekian video saya tentang metode survei hidrografi hingga ke pengolahan data. Hasil akhirnya adalah berupa peta batimetri, sehingga kita bisa melihat gambaran dasar dari suatu badan air. Jadi misal danau, sungai, dan laut tentu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih jika kalian menonton.